Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Assalamualaikum Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi Yang kita sampaikan wa sahbihi ajma'in. yang telah memberikan taufik hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika minal kadzdzaabi wal ma'thabi. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya wassalat subuh yang muliakan khusus segelar pengurus Pagi hari ini Masjid Kuba yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masjid hadirin masjid ini semoga Allah mudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah semoga Allah Taala senantiasa menjaga kita semua dan juga keluarga kita semua sehat walafiat, dan moga-moga kelak wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadabbur kita hari ini akan membahas surah yang ke-108, yakni surah Al-Kautsar. 108 surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar urutan turun wahyunya ke-15, tapi tertib surat urutan tertib surah di mushaf yang ke-108. Jumlah ayatnya 3 ayat. Kemudian jumlah hurufnya 43 huruf, dan jumlah katanya sebanyak 10 kata. Ada fakta yang unik di surah Al-Kautsar ini. Satu di antaranya yakni didominasi dengan angka 10. Didominasi dengan angka 10. Ini bukan cocok lagi gitu kan. Tidak ada tafsir cocok lagi kan. Pertama tadi jumlah katanya 10 kata. Yang kedua, huruf terbanyak di surah Al-Kautsar adalah huruf alif, dan jumlahnya 10. Huruf terbanyak di Al-Kautsar huruf alif, jumlahnya 10. Yang ketiga, di setiap ayat itu menggunakan 10 jenis huruf. Ayat pertama menggunakan 10 jenis huruf, ayat kedua menggunakan 10 jenis huruf, ayat ketiga juga menggunakan 10 jenis huruf. Berapa? 30. Kemudian berikutnya huruf terakhir di surah Al-Kautsar ini wal abtar. Wal abtar itu huruf ra.
Dan ternyata ketika ada itu di surah Al-Quran di 140 surah itu ada 10 surah yang akhirannya huruf ra. Ada 10 surah yang akhirannya huruf ra. Nah, catat sini. Pertama surah Al-Maidah. Ya, jumlah ayatnya 120 dan huruf terakhir surah Al-Maidah innallaha ala kulli syai'in qadir ra. Yang kedua surah Al-Hajj. Ya. Al-Hajj ini jumlah ayatnya 78 dan huruf yang terakhir dari ayat itu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Arab juga. Kemudian yang ketiga surah Luqman. Ya, surah Luqman jumlah ayatnya 34 dan ayat yang terakhir juga hurufnya ra. Innallaha alimun khabir. Yang ke empat surah Asy-Syura. Ya, itu jumlah ayatnya 52 dan ayat yang terakhirnya juga ra. Ala ilallahi tasirul umur. Ra juga. Yang kelima surah Al-Qamar. Jumlah ayatnya 55. Itu huruf terakhirnya ra juga. Fi maqali sidqin idza malikin muqtadir. Ra juga. Yang ketujuh surah Al-Mumtahanah. Jumlah ayatnya 13 dan huruf terakhirnya juga ra. Kama yasal kufar min ashabil kubur. Ra juga. Ke 8. Ada tadi sebut 6, sekarang 7. Al-Qadar jumlah ayatnya 5. Tahu semua akhir ayatnya salam ya hatta matla'il fajr. Arab juga. Kemudian ke-8 surah Al-Adiyah. Al-Adiyah jumlah ayatnya 11. Ya. Apa yang terakhir? La khabir. La khabir. Arab juga. 9 surah Al-Asr. Huruf terakhirnya ra juga. Wa tawassabil sabr. Yang terakhir Al-Kautsar. Ya. Washolli li rabbika wanhar. Yang sangat menarik lagi, ayat ini bercerita tentang syariat berkurban. Dan syariat berkurban itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Itulah sebetulnya. Enggak ada ngomong. Tapi kan itu unik juga ya. Ya sampai itu. Baru beneran kan nggak boleh itu ada tanggal 9 11 apalagi. Ya, sudah kasus ini 11 tanggal 10. Ini Al-Kautsar unik. Kalau mau itu, tapi nggak boleh cukup lagi. Messi. Baik ya. Lalu kemudian asbabun nuzul surah Al-Kautsar ini menurut riwayat Imam Muslim, juga Abu Dawud dan juga Nasa'i, beliau menjelaskan dari Anas bin Malik, kata beliau, kami sedang duduk di Masjidil Haram bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba beliau biidznillah mengantuk dan tertidur sejenak. Setelah tidur sejenak, beliau terbangun. Kemudian setelah terbangun,
beliau tiba-tiba senyum di hadapan sahabat beliau yang ada Anas bin Malik. Kemudian beliau tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau tersenyum? Padahal tidur baru sejenak saja. Apa kata beliau? Baru saja turun wahyu kepadaku suatu surah, ya, dan beliau langsung membacakan Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kenapa tersenyum? Karena surah itu diantaranya menceritakan tentang Allah anugerahkan nikmat terbesar kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, semua orang fitrahnya manusia kalau dapat nikmat yang dadakan itu pasti senyum-senyum. Ya, sama ketika dapat musibah dadakan tiba-tiba cemberut. Ya, kalau dapat nikmat tiba-tiba senyum. Ada apa Pak? Alhamdulillah tangan sudah laku. Akhirnya kata temannya takdir dong, ya ini asbabun nuzul surah Al-Kautsar. Kemudian jawab sekalian ayat yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna a'tainaka al-Kautsar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Ini penekanan bahwa objeknya yang akan Allah jelaskan kepada Nabi alaihissalam sebuah objek yang serius dan besar, karena ada penekanan. Lalu apa kata Allah? A'tainaka, ya, kami telah menganugerahkan kepadamu al-Kautsar, yakni nikmat yang banyak. Kalimatnya pakai fi'il madhi. Kami telah anugerahkan, padahal yang akan dijelaskan dan diberikan kepada Nabi alaihissalam nikmat terbesar itu bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Kata para mufassir, ini menunjukkan orang-orang yang beriman dan komit dalam keimanannya, kemudian istiqomah dalam keimanannya, sebenarnya dia seakan-akan sudah menggenggam surga di tangannya. Ya, seakan-akan dia sudah menggenggam surga di tangannya. Maka memakai kalimatnya bukan pakai fi'il mudhari, tapi ribani. Kami telah anugerahkan nikmat yang banyak kepadamu. Padahal yang dimaksud adalah nikmat di mana? Surga. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi alaihissalam bersabda, likulli nabiyyin hawdan. Bagi setiap nabi itu Allah berikan telaga. Semua nabi Allah berikan telaga. Lalu kata beliau, wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar walidatan. Kata Nabi, dan kami berkeinginan agar umatku, kata Nabi alaihissalam, orang yang paling banyak mendatangi telaga. Karena kata Nabi, bila umatku banyak mendatangi telagaku, maka aku menjadi bangga, menjadi senang. Perhatikan di sini. Nabi alaihissalam menginginkan kita semua kelak berada di telaga beliau. Hal itu merupakan kebanggaan. Kenapa menjadikan kebanggaan? Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Ya, dan Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi alaihissalam sangat ingin sekali kita semua itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan Nabi sangat ingin sekali kita semua masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau Nabi aja begitu tamaknya akan umatnya agar semuanya masuk surga, dan Nabi sudah janjikan, nih hal ini kata Rasulullah, ya, dan juga aku memiliki doa mustajabah sebagaimana para nabi yang lainnya. Tapi kata Nabi, doa mustajabah aku itu aku simpan. Kenapa aku simpan? Nanti untuk umatku agar mereka bisa meminum telagaku semuanya.
Sementara doa Nabi yang lain yang mustajab sudah mereka panjatkan agar apa? Agar umatnya diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi doa Nabi Muhammad yang mustajab tidak. Nabi katakan besok untuk di akhirat. Sehingga Nabi dijanjikan sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Di antaranya apa? Nabi mengeluh, Nabi meminta kepada Allah Taala agar umatnya semuanya masuk surga. Bayangin coba. Ketika Nabi duduk di arsy, bersujud di arsy, Nabi memohon kepada Allah Taala agar semua umatnya masuk surga. Tapi Allah kabulkan cuma seperempatnya. Ya, Allah cuma kabulkan doanya seperempatnya dari umat Nabi masuk surga. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad alaihi wasallam? Sujud kembali. Sampai Allah mengatakan irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepadamu. Ya, sal, mintalah, maka aku akan kasih kata Allah. Minta lagi. Allah kabulkan berapa? Separuh dari umatnya masuk surga. Kalau separuh itu lumayan. Kita kebagian ini. Insyaallah. Amin. Tapi Nabi gak puas, tetap harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kembali Nabi sujud, memohon, memuji Allah dan memohon dengan kalimat-kalimat yang indah, memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah beliau panjatkan ketika di dunia. Ya, lalu Allah berkata kepada Nabi alaihi wasallam, aku izinkan semua umatmu ya masuk surga. Siapapun yang memiliki iman sebesar biji zarah di dalam hatinya masuk surga. Sebagaimana hadis yang berbunyi, "Man kana mithqala dzarratin min al-iman dakhala jannah." Barang siapa yang ada sebesar biji sawi dari umat Nabi Muhammad meninggal dunia dan memiliki tambahan dari iman, maka dia pasti masuk surga. Sehingga Nabi sabdakan, "Kullu ummatin," kata beliau, "yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku, kata beliau, pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Ya, kemudian kaum sahabat, ya Rasulullah, man aba? Siapa yang tidak mau? Qala Nabi, man ata'ani dan qala jannah wa man asani faqad haba. Barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi, pasti masuk surga. Dan siapa yang tidak mentaati aku, kata Nabi SAW, faqad haba, berarti dia tidak mau masuk surga. Itu namanya kautsar, ya, kenikmatan yang banyak. Salah satunya yang Allah berikan kepada siapa? Nabi alaihi wasallam. Yang kedua, al-kautsar, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah haud tadi, yakni telaga. Beliau katakan di dalam hadis ini, Telaga Kautsar. apa itu yang disebut dengan haud, telaga kautsar? Kata beliau alaihi salam, haud itu adalah nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla. Telaga itu adalah suatu sungai di surga tentunya, yang wa adani rabbi, yang Allah telah janjikan untukku. Ini kan kautsar, nikmat yang banyak. Allah telah menjanjikan telaga khusus untuk siapa? Nabi alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada ahli tauhid, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu. Apa itu? Dijanjikan dengan mereka yang istiqamah bertauhid kepada Allah Taala, dijanjikan dengan kabar gembira di tiga keadaan oleh Allah, oleh malaikatnya Allah Taala. Anak saya berkata demikian, Bapak yakin enggak bila ada orang yang mengklaim bisa berbicara dengan malaikat? Yakin enggak? Ada orang yang bisa berbicara dengan malaikat? Ya, tapi kan viral di YouTube ada kan? Bisa berbicara dengan malaikat siapa? Jibril. Kenapa gak dengan malaikat maaf sekali? Kan urusannya kalau dengan malaikat mana? Dengan Jibril. Bahkan dia bilang saya bisa perintahkan Jibril untuk menurunkan hujan, macam-macam. Itu malaikat diperintah. Padahal jelas Quran menyebutkan la ya'sunallah ma amarahu
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah bisa diperintah oleh manusia, Pak. Karena dia tidak bermaksiat kepada siapa? Allah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Tetapi kalau membaca surah Fussilat ayat yang ke-30, jawabannya betul, manusia itu bisa berbicara dengan malaikat tanpa terjemah, bisa betul. Lihat surah Fussilat. Bisa. Manusia bisa berbicara dengan malaikat tanpa penterjemah. Tetapi kata As-Sa'di dalam tafsirnya, Al-Alusi dalam tafsirnya, Al-Bushra fi thalathati mawaqi'. Adapun kabar berita dari malaikat, ya tentunya malaikat diperintahkan oleh Allah, ya, kepada manusia terjadi di 3 kondisi. Maksudnya apa? Manusia bisa berbicara dengan malaikat di 3 kondisi, 3 keadaan. Bisa. Kadang-kadang gimana? 3 keadaan. Hah? Nah, salah satunya kata beliau, ya, pertama adalah inda sakaratil mauti, ketika sakaratul maut. Betul? Iya. Kita bicara besok dengan malaikat kapan? Ketika sakaratul terakhir. Kalau Bapak nggak percaya, coba deh. Minta, saya pengen Ustaz, ya, coba-coba bicara dengan malaikat, silakan. Ya, pertama ketika sakaratul maut, ya kan, datang malaikat kepada kita, gitu kan? Ada beramal mukmin, siapa mereka? Alladzina qala rabbuna wa thumma istaqamu. Ini bagian iman. Ini bagian iman. Ya. Ketika mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, ada kalimat, malaikat akan mendatangi ketika sakaratul maut dan dia ngajak ngobrol kepada hamba Allah dengan kalimat la takhaf wa la tahzan. Ya, lalu kemudian wa abshiru bil jannah. Masya Allah itu kata malaikat, jangan takut dan jangan bersedih. Aku kabarkan Anda dengan apa? Jannah. Itu ngajak bicara bukan? Ngajak berbicara. Lalu kita bisa menjawab dengan fasih bi'idnillah. Jadi nggak boleh ini Bapak. Ustaz, kalau begitu anak kursus berbahasa Arab untuk mempersiapkan di 3 keadaan. Tak usah kursus. Ya, tak usah mau pakai metode yang mana itu kan? Tak usah. Pasti diizinkan dengan Allah bisa berbicara dengan apa? Bilogatil Arabiyah, dengan bahasa Arab yang fasih. Insyaallah. Ya, Masya Allah itu. Bukan pakai bahasa Suryani bukan. Bukan, tapi pakai bahasa Arab. Kita tahu bahasa Suryani. Yang belum tahu kita buka YouTube. Guru Pak, aduh. Buka YouTube depan nama, dia tahu bahasa Suryani. Ya? Tabrani Pak. Hah? Tabrani. Berbicara singkatnya gini Pak. Besok misalnya Bapak lagi asik ngobrol sama istri, baru saja sarapan pagi, ya, atau misalkan minum kopi sore, ya, atau malam, lagi asik. Tiba-tiba mata Bapak tertuju kepada satu sosok yang baru saja Bapak kenal. Siapa? Lagi asik dengan istri ngobrol, tertuju mata kepada satu sosok yang baru saja Bapak kenal. Belum Bapak sempat berpikir, lalu ini, oh dia malaikat. Itu malaikat maut lagi. Kira-kira lagi asik ngobrol sama istri, mata Bapak tertuju kepada satu sosok malaikat maut, gimana kira-kira? Masih happy nggak sama istri? Enggak, lupa. Terus apa yang terjadi setelah itu? Lemas. Gemetar, keringat dingin. Ya, tetapi di Al-Fussilat ayat 30, Bapak sedang lemas keringat dingin, dia mengatakan, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Tapi apa yang ditakutkan ini sahabat Bapak? Ketika datang malaikat maut, apa yang ditakutkan sehingga dia mengatakan jangan takut? Kira-kira apa yang ditakuti? Kata para mufassir, semua kita ingat akan dosa pada waktu itu. Ketika datang malaikat, kita berhadapan dengan malaikat maut, semua kita ingat dosa dari mulai kita balik itu, ingat semuanya, sehingga takut. Kemudian di sisi lain ingat dosa, di lain sisi kita apa? Ada suami, ada anak, ada harta yang ditinggalkan, hazan, sedih.
Lalu malaikat menghibur, edukasinya malaikat, jangan takut dengan dosa-dosamu dan jangan bersedih dengan keluarga yang kamu tinggal. Wa absyiru bil jannah, aku kabarin Anda dengan surga. Lalu malaikat bilang, ya, apa kata malaikat? Ada salam dari Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu. Tambah tenang. Alhamdulillah. Setelah itu dia apa? Minta izin untuk mencabut apa? Roh kita dan komunikasi diizinkan oleh kita, dan dia ngomong malaikat itu dalam hadis yang panjang yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa kata malaikat? Ya ruhut thayyibah, wahai roh yang baik, ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluar menuju roh yang telah ridho kepada Anda. Masya Allah, itu komunikasi yang luar biasa, aktif antara siapa? Malaikat dengan siapa? Manusia. Kapan? Ketika sakaratul enaknya, lagi capek-capeknya, lagi takut-takutnya, dia bilang nggak usah takut, nggak usah bersedih, ya, tempat kamu adalah surga. Enak kan? Enak. Ini cerita yang enaknya. Ini cerita yang enaknya, gitu kan? Coba kalau dibalik, Pak, lagi asik sama istri, tiba-tiba mata tertuju sosok, gitu kan? Sosok yang amat sangat menakutkan, hitam kelam, matanya menyala, gitu kan? Kemudian baunya busuk yang luar biasa, suaranya menggelegar bak halilintar. Dia mengatakan, ya aduwallah, wahai musuh Allah. Gimana kira-kira? Lagi asik, Pak. Itu lagi enaknya dia sama siapa? Istri. Bagaimana kalau bayangkan kita datang dan malaikat maut bilang, waliyadzubillah, menakutkan dalam kondisi sedang sendirian. Gimana? Ya? Ini akan mengambil kita semua, ya, yang Allah sebutkan dalam Fussilat ini, yang kena bahas hari ini akan menghampiri kita semua. Kita semua akan kedatangan tamu mulia, utusan Allah, yang siapa? Malaikat maut. Siapa enggak? Jibril. Siapa enggak? Jibril. Yang siap. Belum bisa harus. Pasti datang, pasti. Ya Allah, siapa? Kaget, tiba-tiba kaget. Sekarang kasih analogi ini, Pak. Dan ada yang pernah lihat jin nggak? Wujud? Belum kan? Jin itu di Indonesia kan namanya banyak. Kuntilanak, apa lagi? Pocong, genderuwo. Punya apa kenyang? Ya katanya sepotong cuma kepalanya doang itu. Ya, macam-macam kan? Kalau bapak misalkan, ya kan? Pulang ke rumah sendirian, lihat sosok jin yang menakutkan, kira-kira masih bisa ngobrol nggak sama jin? Atau langsung lemas dan pingsan? Kalau bisa lari. Kalau sudah lemas gimana bisa lari? Gitu kan? Pingsan, Pak. Syukur-syukur kalau jin kesurupan. Syukur-syukur kalau jinnya yang kesurupan. Tapi kebanyakan kan bukan jin yang kesurupan, manusia kesurupan. Coba sesekali jin kesurupan manusia, kan seru juga. Ini baru jin, jamaah sekalian. Coba ketemu dengan seorang malaikat yang tahu betul dia datang tidak hanya bermain-main, tapi dia datang jelas akan mencabut nyawa kita sendirian dari itu. Dan kabar yang diucapkan bukan kabar gembira, tapi kalimatnya ya Allah, wahai musuh Allah. Tambah ini. Kemudian datang dia mengatakan, ya Allah, ada salam dari Allah. Bukan ya Allah, bukan wahai musuh Allah. Itu yang pertama. Ya, keadaan kedua, kita akan diajak berbicara dengan malaikat tanpa penerjemah. Kata Al-Alusi adalah wafil kubri. Ketika berada di mana? Di kubur, setelah para penghantar kembali, ya kan? Kemudian kita didatangi siapa? Malaikat, dan malaikat bertanya kepada kita dengan 3 pertanyaan yang singkat. 1, hanya bertanya tentang siapa Allah. 2, yang ditanyakan apa agamamu. Yang ketiga, dia hanya bertanya bagaimana tentang seorang laki-laki Quraisy Fatimi, Quraisy yang mengutus itu siapa dia. Kita akan mengatakan abduhu wa rasul, dia Nabi Muhammad, hamba dan rasulnya. Lalu Allah bertanya lagi, dari mana kau tahu? Kita akan menjawab, qara'tu kitab Allah
wa amantu bima ja'a bihi. Aku telah membaca Alkitab dan mengimani apapun yang datang dari risalah. Bila itu masih benar ketika komunikasi berjalan dengan malaikat, lalu nada munadi Allah menyeru kepada malaikat yang ada di kubur, lapangkanlah kuburannya. Sebagaimana doa kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Lapangkanlah kuburannya. Ini komunikasi dari malaikat jelas tanpa terjemah. Mana yang lebih menakutkan, sakaratul maut atau di kubur? Kubur. Kubur. Kita belum semuanya. Tentunya yang kedua pasti lebih menakutkan daripada yang pertama. Pertama masih di dunia. Yang kedua sendirian di mana? Di kubur. Sempit, Pak. Sempit, ya. Gelap sendirian. Lagi sendirian datang malaikat. Lagi-lagi bila malaikatnya yang enak. Tapi yang datang bila malaikatnya agak enak, jelas lebih gak enak. Mudah-mudahan enak semua. Mudah-mudahan enak. Kemudian dilapangkan kuburannya. Allah berfirman lagi kepada malaikat, gantikanlah pakaian yang dibawakan dari jannah. Kenapa? Karena akhiratnya tidak boleh membawa material-material dunia. Termasuk kapan itu material dunia digantikan oleh Allah Taala dengan libas, pakaian dan surga. Yang luar biasanya Pak, sebagai nikmat, kautsar, nikmat kepada umat Nabi SAW itu, malaikat sendiri yang melepas baju kita dan malaikat sendiri yang memakaikan pakaian kita. Kapan lagi coba dipakaikan oleh siapa? Ya, kalau dipakaikan sama istri kedua itu biasa. Kalau yang punya istri kedua biasa atau nggak biasa? Karena takut sama istri pertama. Makanya tak pakai pakaian, takut sama istri pertama, gitu kan? Dipakaikan baju ada mertua kan, masya Allah kan penghormatan. Ini penghormatan sebagai nikmat yang besar ya. Umat Nabi Alaihissalam yang memakaikan baju kita besok di kubur, malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah itu apa kata Allah? Iftahnahu baban min jannah. Bukakan satu akses pintu yang menuju surga. Sehingga orang yang dikubur merasakan nikmat dan butuh wal wasyiyah di pagi dan sore hari nikmat yang mendatangkan dari jannah. Lalu apa kata Allah? Tidur. Sudah ditidurkan sampai kapan? Yaumul ba'ts, sampai hari dibangkitkan. Ini cerita yang enaknya. Kita cerita yang enak dulu. Cerita yang tidak enak gimana Pak? Datang malaikat itu dengan suara yang menggelegar, bau busuk, dan di tangannya sudah siap membawa gada, ya, yang didatangkan dari neraka. Karena tahu yang ditanya dia pasti tidak tahu jawabannya. Sudah. Akhirnya Allah perintahkan kepada kubur, himpitlah dia, hancurkan tulang belulangnya. Dihimpit, dihancurkan tulang belulangnya. Dan tidak mati-mati sampai kapan? Ya Allah, sampai hari kebangkitan. Bahkan ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim sebutkan ada tambahan kepada para pelaku riba. Maka Allah besarkan perutnya sebesar gunung, lalu kemudian disiksa, ditindih, hancur perutnya, tetapi kembali lagi seperti semula sampai hari kiamat. Ini khusus kepada para pelaku riba. Nah, ini fase kedua, manusia bisa berbicara dengan semua malaikat dan termasuk kekhususan bagi orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat yang besar. Ya, dan umat Nabi alaihi salatu wasallam. Fase yang ketiga atau keadaan yang ketiga, manusia akan bisa berbicara dengan malaikatnya. Kata manusia adalah wakil dari ba'ti, ketika bangkit dari kubur menuju satu tempat yang baru saja dikenalnya, yang aneh mahsyar. Ya, dan di sini dikumpulkan dengan siapa? Tergantung kita bersahabat dengan siapa. Ya. Jangan lupa hadis dari Uqbah bin Amir. Nabi menyebutkan ayyuma rajulin, siapa saja di antara manusia yudayyin dainan, yang berutang, ya, yang berutang, kemudian mengulur-ulur waktu untuk melunasinya,
atau menyepelekan utang tersebut, ya, sampai mati dia tidak membayarnya, maka kata Nabi SAW, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sariqan, statusnya sebagai pencuri. Ini yang termasuk dapat iman atau enggak? Enggak. Terkhusus bagi orang yang punya utang, ya, kemudian menunda-nunda utangnya untuk membayar, padahal punya kemampuan untuk membayar. Mati sebelum apa? Hutangnya dibayar, maka dia akan dibangkitkan dan dikumpulnya statusnya sebagai pencuri. Tentunya dia akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama para pencuri, para koruptor. Hati-hati, hutang itu bahasa kampung, ya, bahasa kotanya pencuri, cicilan. Bahasa kota cicilan, kan hutang juga. Ya, bahasa kampung ya hutang, ya makanya cicilan. Hati-hati itu. Ya kan, hati-hati dulu nasi, ya, mumpung masih ada umur. Kalau punya duit jangan ditunda-tunda. Lunasi kenapa? Karena kematian tidak menunggu, hutang sudah dilunasi. Dan bahayanya besok dibangkitkan dari kubur, statusnya dalam keadaan sebagai pencuri dan dibangkitkan bersama para koruptor. Lagi pakai baju orang juga. Ya, ya. Nah, kemudian dibangkitkan di kubur. Dan setelah berada di mahsyar itu, Allah meminta kepada malaikat, berikanlah catatan amalnya dengan 4 cara. Cara yang pertama, al-yamin, dari sebelah kanan. Cara kedua, wa al-yasiri, yasari, dari sebelah kiri. Cara yang ketiga, wa min wara'id dhuhri, dari mana? Belakang. Dan cara keempat, ya, malaikat itu memberikan catatan amalnya dengan kondisi apa? Dilemparkan ke ujungnya, ke mukanya. Kita tidak tahu catatan harian kita besok diberikan seperti apa. Itu bisa dibuka dalam surah Al-Haqqah, ya, dari mulai ayat 19 sampai 30. Ya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ya, itu berbicara. Setelah itu mereka katakan iqra' kitabak, sebagaimana ada di dalam surah Al-Isra, ya, bacakan atau bacalah catatan amal ini. Kata Al-Qurtubi, ulama ada khilaf yang membacakan catatan amal itu apakah dengan mulutnya atau dengan kakinya. Di situ mengatakan di dalam kitab At-Tadhkirah ada yang menyebutkan catatan amal itu dibaca dengan pahanya mereka. Ya, pendapat yang lain catatan amal itu dibaca dengan apa? Tangannya mereka. Ya, dan yang sesuai dengan dalil surah Yasin ayat 65. Ya, dan ini pendapat yang rajih, bahkan catatan amal itu yang berbicara membacakan adalah tangannya. Al-yawma nakhtimu ala qayyim wa tukallimuna ayat ini keadaan ketika seseorang berbicara dengan siapa? Malaikat. Ya, lalu malaikat mengatakan apa? Sama, la takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah. Karena takut yang luar biasa di mahsyar tadi. Tempat yang baru, tidak dikenal oleh siapapun, keadaan kita tidak berpakaian, tidak beralas kaki, bahkan tambah khitan. Ya, Allah sebutkan mereka dibangkitkan sebagaimana awal marrah, sebagaimana kali pertama lahir dari ibunya, wala berpakaian, wala beralas kaki, dan juga wala khitan. Seperti itu keadaannya. Kemudian dipanggil namanya dengan fulan, fulan bin fulan, kembali menghadap Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu, kemudian disuruh membacakan catatan amalnya. Ya, berapa lamanya? Dalam hadis disebutkan 50.000 tahun. Sebentar, ya. Berapa? 50.000 tahun. Sementara umurnya berapa? 50 tahun kadang-kadang. 51, 60, 70, bayangin Pak. Sebentar sekali itu kita. Dari mana mau motor mengisi kajian di rumah sini. Sambil jalan dengan takbir Allah, Akbar, Allah, Allah, la ilaha illallah, Allah,
Boleh. Dari mulai awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai sahabat Nabi orang masuk pasar, ya, masuk pasar, takbir di pasar, dikeraskan suaranya dan orang-orang pasar ikut takbir bersama sahabat Nabi. Masya Allah, ini takbir yang mutlak, bukan muqayyad, dikumandangkan di mana-mana. Dia dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Gak ada kan? Mestinya tadi ditutup nanti orang merapat juga takbir dulu. Wah, ya Allah, takbir itu, Masya Allah, ya. Lalu kemudian jamaah sekalian, malaikat itu yang mengatakan jangan takut, jangan bersedih, karena aku perlihatkan kepada anda tempatnya adalah surga. Lagi-lagi ini termasuk apa? Nikmat umat Nabi alaihi salatu wasallam, karena Nabi mendapatkan kautsar nikmat yang banyak, maka siapa yang beriktibar kepada Nabi alaihi salam sama mereka pun juga akan mendapatkan nikmat yang banyak. Inilah karena izin Allah sebagai penghormatan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, ya, yang juga Allah berikan kepada siapa? Umatnya. Dikit lagi baru. Gambaran kautsar seperti apa saya telah lihat Nabi jelaskan dalam hadis. Nahrun fil jannah, telaga atau haud yang ada di surga itu adalah lahuan asyadu bayadan minal laban, maka airnya lebih putih daripada air laban. Air susu. Jadi kalau bilang air putih bukan ini beningnya. Bening. Ya, bening. Air putih adalah susu. Tapi begitulah Indonesia. Kemudian wahalla minal masali, dan dia lebih hidup, lebih manis daripada manisnya gula, madu, asal, madu. Ya. Dan fihi tuyurun a'naquha ka'anakil jusuri. Kata beliau alaihissalam, di sekelilingnya terdapat burung-burung yang berterbangan lehernya bagaikan leher unta. Burung unta. Dan tuyul itu, burung itu kan nanti disembelih oleh para penghuni surga dan dikonsumsi oleh para penghuni surga. Jadi kalau Bapak menginginkan bagaimana rasanya sekarang berunta, tahan dulu. Tahan dulu. Yang calon besok disiapkan di mana? Di jannah Allah Subhanahu wa taala bersama makanan favoritnya, makanan andalan surga, semuanya andalan. Tapi disebutkan makanan terenak yang ketika ahli surga pertama kali masuk surga adalah daleman ikan paus, hati ikan paus. Masya Allah. Ada yang pernah makan ikan paus? Sisanya ini kalau dibuat itu, Masya Allah. Tidak ada apa-apanya itu. Apa namanya? Buntut sapi. Wal torpedonya. Ini makanan spesial di surga. Ya, daging burung, kemudian hati ikan paus. Masya Allah. Ini kautsar. Itu sebagai ciri-ciri gambaran kautsar. Lalu sebutkan lagi. Maka di dalamnya aliyah, bejana-bejana itu ada di 7 sama sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Artinya apa? Semua orang kebagian. Dan antri. Ini gambarannya kaum Nabi Alaihissalam. Lalu dalam hadis yang terakhir disebutkan, barang siapa yang meminum air telaga tersebut, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya, dan pertanda hisab setelahnya lebih ringan daripada sebelumnya. Ketika orang-orang mendapatkan nikmat apa tadi? Haud. Karena para kemudian ayat kedua, karena mendapatkan nikmat yang banyak, Allah perintahkan kepada Nabi dan kita fasolbi, dirikanlah sholat. Bukan tunaikan, dirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Untuk siapa? Lirabbika, untuk Tuhanmu. Karena nikmat itu datang dari Allah, maka persembahan juga hanya kepada siapa? Allah. Dan bagian Allah berikan kelapangan rezeki, wanahar, berkorbanlah. Nah ini dia, wanahar, berkorban. Sehingga karena kalimat berkorban itu, ya, Nabi sebutkan seluruh daging korban itu, wala kulitnya, wala dalamannya, wala kupingnya, semuanya
maka harus dibagikan kepada mustahik, tidak boleh dijadikan upah dan juga tidak boleh dijual. Gitu. Makanya para panitia itu ya, bila nanti dapat bagian daging, maka tidak boleh mengatakan jatah saya. Kalau jatah berarti memberikan upah dengan daging, dan itu hukumnya haram. Jadi memakai akadnya apa? Akadnya akan adalah hadiah. Ya, akadnya hadiah. Ini hadiah untuk panitia. Iya, sementara yang para umatnya itu pegawainya tidak boleh memprovokasi. Jatah saya mana, bagian saya tidak boleh. Tetap katakan hadiah. Hadiah boleh diminta nggak? Boleh. Ya, boleh nggak minta hadiah? Boleh nggak minta hadiah? Tidak boleh kan? Makanya ya diam saja. Tetapi panitia inti mesti apa namanya? Ya paham bahwa ini ada para umat. Ya inilah berikan hadiah kepadanya. Gitu ya. Dan ada di tempat lain bukan hadiah tapi apa? Jatah, gitu kan? Maka tidak layak bagi yang kerja di situ marah tidak kebagian. Kenapa? Yang namanya hadiah dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu hadiah. Maka bagi para panitia yang sudah menyisihkan daging kambing untuk apa? Dibakar atau disate, ya belum dengan mengatakan ini jatah saya, maka panitia sudah memakan bagian yang haram. Ya, termasuk yang biasa di tempat lain yang panitia sudah masak duluan dari daging kurban, bukan seperti di Kuba beli sendiri kambing dari luar panitia. Wah itu luar biasa. Kalau diviralkan itu pernah Kuba memotong kambing iuran panitia untuk makan panitia, itu harus diviralkan. Kenapa? Karena dijelasin banyak panitia yang dijelasin teman motong. Gak apa-apa kok, kan saya kerja. Ada yang begitu, ada motor, pengennya di hari yang luar biasa ya, pahala luar biasa, malah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Gak pernah makan daging kan? Ya, gak pernah makan daging. Ayo, Yaman dekat di situ. Ya, Yaman dekat di usaha Hadramut. Ya, Bapak ke Banjarwijaya, gitu kan? Sebelum apa itu Pastor Ajoris ya itu kan ada situ, Ajoris itu mau Abu Syekh atau Yaman, kita sudah ke Yaman Pak, nggak usah pakai tiket, nggak usah pakai visa, di situ ada. Kalau memang belum pernah makan daging kambing ada, ya ada. Dan tidak boleh mengatakan saya nggak makan daging kambing kenapa kolesterol tinggi, nggak ada ceritanya. Makan daging kambing itu kolesterol nggak ada Pak, nggak ada. Yang halal tetap halal, tidak boleh yang halal diharamkan, ya. Bisa kalau Ustaz daging kambing darah tinggi, jawabannya bisa kapan? Bila Bapak pesan sate, kemudian antriannya sudah 3 jam baru dikasih, itu baru darah tinggi Pak. Kalau daging kambingnya bukan. Darah tinggi kan apanya? Kelapaan punya itu baru darah tinggi. Itu kadang-kadang yang halal jadi haram, nggak ada, gitu ya. Ada juga daging kambing haram apa tadi? Nyuri dari kurban, itu haram. Tiba-tiba apa namanya? Ekornya sudah hilang, torpedonya hilang. Nah itu baru itu darah tinggi itu namanya. Karena dagingnya apa? Haram. Pak Soleh dilogika. Wah mudah-mudahan panitia Allah memberikan kekuatan, kemudian keikhlasan dan janji Allah pahala sebesar-besarnya di 10 pertama ini termasuk hari nahar Allah berikan kepada para panitia dan juga terkhusus para murid insyaallah. Ya. Baru inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW al-abtar nanti akan terputus. Putusnya apa? Putus tidak akan mendapatkan apa namanya haulnya Nabi, putus tidak akan mendapatkan syafaat Nabi tentunya dengan izin Allah, dan jelas putus dari nikmat-nikmat yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Demikian baik. Sebetulnya singkat sekali banyak yang belum singkat, tapi memang dibatasi dengan waktu. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan, kefakihan, dan tentunya semua yang hadir pagi ini mendapatkan nikmat dari Allah termasuk